Bayangkan kamu sedang duduk di depan warung kecil yang sudah kamu bangun dari nol. Produkmu bukan produk sembarangan, rasanya enak, kualitasnya bagus, bahkan kamu sudah dapat banyak testimoni positif dari pelanggan sekitar. Tapi anehnya penjualan tidak juga naik. Kamu mulai berpikir apa yang salah, apa yang kurang. Padahal di luar sana ada banyak usaha serupa yang viral hanya karena satu konten TikTok. Disinilah titik krusial di mana kamu mulai sadar. Kualitas produk tidak akan cukup tanpa strategi promosi yang cerdas. Media sosial saat ini bukan cuma tempat orang bersosialisasi, tapi juga ruang utama di mana brand kecil bisa bersinar bahkan tanpa biaya besar. Menurut data dari Data Reportal 2024, orang Indonesia rata-rata menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial. Ini berarti ada peluang luar biasa untuk menampilkan produk kamu secara kreatif. Tapi tidak semua konten bisa mencuri perhatian. Butuh pendekatan yang lebih dari sekedar upload foto produk lalu kasih caption ready stock atau order sekarang. Di video ini saya akan mengajak kamu menelusuri 10 cara promosi usaha kecil lewat konten media sosial. Tapi bukan yang itu-itu saja. Ini bukan daftar klise. Setiap poin akan dibalut dengan strategi yang bisa langsung kamu praktikkan. Diselingi dengan contoh nyata, data aktual, dan tentu saja storytelling yang bikin kamu mikir, "Lah, kok saya baru tahu ini sekarang?" Jadi pastikan kamu simak sampai akhir, karena bisa jadi satu strategi kecil yang kamu temukan di sini akan jadi titik balik usaha kamu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara promosi usaha kecil lewat media sosial yang pertama, yaitu adalah berhenti jualan, mulailah bercerita. Banyak pelaku usaha kecil masih terjebak dalam mindset lama, yaitu jualan ya harus promosi harga, stok, dan diskon. Padahal di media sosial, cara berpikir seperti ini justru sering membuat konten kamu di-skip begitu saja. Algoritma tidak menyukai konten yang hanya berisi ajakan beli. Sebaliknya, konten yang membangun hubungan emosional, yang menceritakan proses, perjuangan, atau nilai di balik produk, itulah yang justru menarik perhatian dan dibagikan secara organik. Coba pikirkan, apa kisah di balik produkmu? Siapa yang pertama kali membuatnya? Apa momen paling emosional ketika kamu memulai usaha ini? Orang suka konten yang bisa membuat mereka merasa terhubung. Misalnya, seorang penjual bumbu dapur di Bandung membuat konten tentang resep turun-temurun dari neneknya yang dulu menjual di pasar tradisional. Cerita itu sederhana, tapi menyentuh. Dalam 2 minggu, akun Instagramnya naik ribuan followers hanya karena satu video yang dikemas dengan narasi personal. Cerita membuat brand kamu lebih manusiawi. Ini bukan hanya soal produk, tapi soal siapa kamu, kenapa kamu memulai usaha ini, dan apa yang kamu perjuangkan. Di mata penonton, kamu bukan sekedar penjual, tapi seseorang yang sedang berjuang untuk sesuatu yang berarti. Ini menciptakan rasa simpati, empati, bahkan loyalitas. Ingat, orang tidak hanya membeli karena butuh, tapi juga karena merasa terhubung dengan nilai yang kamu bawa. Kalau kamu bingung harus mulai dari mana, cobalah jawab pertanyaan ini. Apa momen paling mengharukan atau menantang saat memulai bisnis ini? Lalu ubah jawaban itu menjadi narasi singkat berdurasi 20-60 detik. Kamu bisa buat video Reels, TikTok, atau carousel dengan narasi di caption. Fokuslah pada kejujuran, bukan dramatisasi. Karena keaslian selalu punya tempat khusus di hati penonton. Sekali kamu berhasil membangun kedekatan lewat cerita, promosi selanjutnya akan terasa jauh lebih mudah. Kamu tak perlu selalu hard selling, cukup bercerita secara konsisten dan biarkan audiens yang akan bertanya, membeli, bahkan menjadi duta sukarela untuk produkmu. Dan itulah kekuatan utama dari strategi konten berbasis storytelling. Kemudian cara yang kedua adalah jangan cuma posting, bangun serial konten. Bayangkan kamu menonton sinetron yang hanya tayang 1 episode lalu hilang begitu saja. Pasti kamu bingung, kehilangan arah, dan malas lanjut menonton. Nah, begitu juga dengan konten media sosial. Salah satu kesalahan umum pelaku usaha kecil adalah membuat konten yang tidak berkelanjutan, posting hari ini tentang produk, besok tiba-tiba tutorial, lusa hilang tanpa kabar. Padahal algoritma dan psikologi audiens menyukai konsistensi dan keberlanjutan.
Coba mulai berpikir seperti produser serial. Misalnya kamu jual minuman herbal, alih-alih hanya memposting foto, botol, dan daftar manfaatnya, kenapa tidak membuat serial konten 7 hari menjaga tubuh dengan herbal? Setiap hari kamu upload satu video singkat yang membahas satu manfaat, dibalut dengan cerita ringan atau tips harian. Ini bukan hanya membuat audiens menantikan kontenmu setiap hari, tapi juga meningkatkan waktu tonton dan engagement secara signifikan. Menurut HubSpot, 2023, konten berseri memiliki potensi peningkatan retensi penonton hingga 65% lebih tinggi dibandingkan konten acak. Ini karena konten serial memberikan rasa penasaran. Audiens jadi merasa ada kelanjutan, ada sesuatu yang belum selesai dan itu membuat mereka kembali lagi. Ini sangat cocok untuk brand kecil yang ingin membangun kedekatan tanpa harus mengeluarkan biaya iklan. Yang menarik, konten berseri juga mempermudah kamu dalam proses produksi. Karena sudah punya struktur konten yang jelas, kamu tak perlu lagi bingung setiap hari mau posting apa. Cukup buat kerangka selama seminggu, bahkan bisa batch record sekaligus dalam satu hari. Hemat waktu, konsisten di feed, dan tentu saja lebih strategis. Kunci utamanya adalah merancang tema yang relevan, menarik, dan bisa dikembangkan menjadi potongan-potongan cerita yang saling terhubung. Bisa berupa tips, kisah pelanggan, behind the scene, atau edukasi singkat. Jadi mulai sekarang jangan hanya berpikir per konten, tapi bangun ekosistem narasi yang membuat brand kamu terasa hidup dari waktu ke waktu. Kemudian cara yang ketiga adalah jadikan pelangganmu bintang cerita. Salah satu aset terbesar yang sering dilupakan oleh pelaku usaha kecil adalah pelanggan itu sendiri. Mereka bukan sekedar pembeli, mereka adalah saksi hidup dari kualitas dan nilai produk kamu. Di dunia yang semakin skeptis terhadap iklan, testimoni dari orang nyata menjadi jauh lebih kuat daripada kata-kata promosi dari pemilik bisnis. Maka daripada kamu terus bicara soal keunggulan produkmu, kenapa tidak biarkan pelangganmu yang melakukannya? Coba mulai dengan hal sederhana. Minta pelanggan mengirimkan video atau foto saat mereka menggunakan produkmu. Lalu jadikan itu sebagai konten utama, bukan sekedar repost di story. Bangun narasi dari pengalaman mereka. Misalnya Kak Dita dari Surabaya bilang, minuman ini membantunya tidur lebih nyenyak setelah seminggu begadang urus anak bayi. Cerita seperti ini jauh lebih mengena daripada sekedar produk ini bikin tidur nyenyak. Menurut Nielsen, 92% konsumen lebih percaya rekomendasi dari orang lain dibanding iklan dari brand. Ini angka yang sangat besar. Artinya setiap testimoni yang kamu kemas dengan baik bisa jadi senjata promosi yang luar biasa. Bahkan bisa lebih efektif dari paid ads, karena terasa nyata, jujur dan tidak dibuat-buat. Dan hebatnya lagi, ini bisa kamu dapatkan secara gratis asalkan kamu pandai membangun hubungan dengan pelanggan. Kamu juga bisa membuat konten bertema cerita pelanggan minggu ini, yang rutin kamu unggah setiap hari Jumat misalnya. Ini bukan hanya membangun kredibilitas, tapi juga membentuk komunitas kecil di sekeliling brandmu. Pelanggan merasa dihargai dan secara psikologis mereka akan lebih terikat. Beberapa bahkan akan dengan senang hati membagikan kontenmu di akun mereka sendiri. Dengan menjadikan pelanggan sebagai bintang cerita, kamu secara tidak langsung menyampaikan pesan penting. Usaha ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang kita. Dan disitulah kekuatan promosi organik paling autentik akan mulai bekerja. Kemudian cara yang keempat adalah Reels, Shorts, dan TikTok. 60 detik yang bisa mengubah segalanya. Beberapa tahun lalu, orang mungkin masih betah menonton video promosi berdurasi 5 menit. Tapi sekarang perhatian penonton berpindah cepat dan kamu hanya punya sekitar 3 detik pertama untuk membuat mereka bertahan. Disinilah kekuatan video pendek seperti Instagram Reels, YouTube Shorts, dan TikTok benar-benar tak bisa diabaikan. Untuk usaha kecil, ini adalah panggung besar dengan peluang luar biasa dan gratis. Statistik dari We Are Social 2024 menunjukkan bahwa 74,8% pengguna internet di Indonesia menonton video pendek setiap minggu. Dan mayoritas dari mereka menyukai konten yang bersifat ringan, informatif, atau menyentuh secara emosional.
Ini artinya jika kamu bisa merangkum cerita, testimoni, tips, atau behind the scene dalam durasi 15-60 detik dengan konsep yang kreatif, kontenmu punya potensi tinggi untuk menjangkau ribuan bahkan jutaan orang tanpa harus bayar iklan. Tapi perlu dicatat, konten video pendek bukan tentang kecepatan produksi, melainkan kekuatan narasi dalam waktu terbatas. Cobalah ambil satu momen sederhana dalam bisnis kamu, seperti proses pengemasan pesanan pertama, testimoni singkat pelanggan, atau tips menggunakan produk, lalu kemas dalam video singkat dengan opening yang menarik. Tambahkan musik, teks, dan visual yang dinamis. Jangan lupakan hook di awal video, yaitu pertanyaan, pernyataan mengejutkan, atau potongan adegan yang membuat orang ingin tahu lanjutannya. Contohnya ada pelaku usaha keripik tempe di Malang yang hanya membuat video singkat berisi proses produksi di dapur rumahnya dengan narasi jujur dan suara natural. Dalam seminggu, video itu mencapai lebih dari 300.000 tayangan dan menghasilkan 1.200 lebih pesan WhatsApp masuk. Tidak ada animasi mewah, tidak ada aktor profesional, hanya kejujuran yang dikemas rapi dalam durasi pendek. Jadi mulai sekarang, jangan abaikan kekuatan 60 detik. Bisa jadi di dalam 1 menit itu, bisnis kecilmu dikenali oleh ribuan calon pelanggan. Fokus pada value, visual yang engaging, dan cerita yang bisa dirasakan. Karena di era sekarang, viralitas bukan tentang siapa yang paling keren, tapi siapa yang paling jujur, real, dan bisa menyentuh. Kemudian cara promosi usaha kecil lewat konten media sosial yang kelima adalah manfaatkan rasa penasaran lewat teaser dan konten gantung. Pernahkah kamu merasa greget karena menonton video yang tiba-tiba dipotong dan menyuruh kamu tunggu part 2? Atau membaca postingan yang sengaja dibuat sepotong-sepotong, bikin kamu penasaran dan ingin klik lebih banyak? Teknik ini bukan manipulasi murahan kalau digunakan dengan tepat. Ini adalah strategi psikologis yang sangat ampuh untuk mempertahankan perhatian audiens. Dan ya, bisa diterapkan oleh usaha kecil sepertimu. Manusia pada dasarnya tidak suka dengan sesuatu yang tidak selesai. Otak kita akan terus mencari penutupan atau informasi yang belum lengkap. Di dunia konten, ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect, di mana orang cenderung mengingat informasi yang belum selesai ketimbang yang sudah selesai. Nah, kamu bisa memanfaatkannya untuk membuat konten teaser atau konten berseri yang sengaja digantung di akhir. Misalnya jika kamu menjual skincare lokal, kamu bisa buat konten edukatif seperti 3 bahan alami untuk kulit glowing yang nomor 3 jarang diketahui orang. Lalu bagian nomor 3 kamu tahan untuk konten part 2 atau arahkan ke link di bio. Atau jika kamu sedang produksi sabun handmade, buat behind the scene dengan ending di tengah proses dan tutup dengan teks lanjutannya di part 2. Hasil akhirnya bikin kaget. Teknik ini terbukti efektif menurut penelitian dari Marketing Probes. Konten yang mengandung elemen suspense atau teaser memiliki rasio keterlibatan atau engagement rate 37% lebih tinggi dibanding konten yang langsung memberikan semua informasi sekaligus. Bahkan banyak brand kecil berhasil membangun loyalitas penonton hanya dengan konsisten membuat penonton merasa belum selesai. Namun perlu diingat, membuat penasaran bukan berarti memancing klik dengan cara murahan. Pastikan kontennya tetap jujur dan memenuhi ekspektasi. Jangan hanya menggantung tanpa makna. Rasa penasaran itu seperti hutang emosi. Harus kamu bayar lunas di akhir agar penonton tetap percaya dan kembali lagi. Jadi kalau kamu ingin audiensmu tidak cuma sekedar lewat, tapi terus menanti kontenmu selanjutnya, mulai latih diri untuk menyusun konten dengan alur yang cerdas. Sisipkan tanda-tanda kelanjutan, tinggalkan pertanyaan, dan beri harapan bahwa selalu ada sesuatu yang lebih seru di video berikutnya. Kemudian cara promosi yang keenam adalah kolaborasi bukan untuk brand besar saja. Banyak pelaku usaha kecil merasa bahwa kolaborasi hanya cocok dilakukan oleh brand besar atau selebgram yang sudah punya nama. Padahal kolaborasi yang cerdas justru bisa menjadi pintu percepatan paling efektif untuk menjangkau audiens baru, membangun kredibilitas, dan meningkatkan keterlibatan di media sosial. Dan kabar baiknya, kamu tidak harus punya banyak followers untuk memulainya. Mulailah dari sekitar kamu sendiri. Apakah ada teman atau tetangga yang juga punya usaha?
Coba pikirkan cara kreatif untuk saling bantu. Misalnya kamu jual sambal rumahan, lalu kolaborasi dengan teman yang jual nasi kotak. Bikin konten bareng bersama, lauk dan sambal paling cocok minggu ini. Lengkap dengan challenge mencicipi level pedas. Audiens dari dua akun berbeda akan saling mengenal dan kemungkinan besar akan tertarik mengeksplorasi produk masing-masing. Cerita menarik datang dari pelaku usaha kerajinan kulit di Bandung yang hanya punya 1.200 pengikut. Ia berkolaborasi dengan ilustrator lokal yang juga pemilik akun seni kecil. Mereka membuat proyek terbatas, yaitu dompet handmade dengan gambar ilustrasi custom. Dalam 3 minggu, produk mereka sold out dan akun keduanya mengalami peningkatan pengikut hingga 300% lebih banyak dari bulan sebelumnya. Kuncinya kolaborasi yang punya cerita kuat dan saling melengkapi audiens. Menurut data dari Sprout Social 2023, konten kolaborasi menghasilkan engagement 2,5 kali lebih tinggi dibanding konten biasa. Dan yang menarik, algoritma Instagram dan TikTok juga mendukung konten kolaborasi dengan fitur co-posting, di mana satu konten bisa muncul di 2 akun sekaligus. Ini memperbesar jangkauan dan meningkatkan kredibilitas di mata calon pelanggan baru. Intinya, jangan tunggu terkenal dulu baru kolaborasi. Justru dengan kolaborasi yang tepat, kamu bisa mempercepat pertumbuhan akunmu dan menghadirkan konten yang lebih kaya. Jadilah pelaku usaha kecil yang terbuka, aktif membangun relasi, dan peka terhadap potensi kerjasama yang saling menguntungkan. Karena di era sosial media, tumbuh bersama jauh lebih kuat daripada berjalan sendiri. Kemudian cara yang ketujuh adalah bukan cuma produk, tapi cerita di baliknya. Di balik setiap usaha kecil selalu ada kisah perjuangan yang layak untuk diceritakan. Sayangnya banyak pelaku usaha sibuk membagikan fitur produk, tapi lupa membagikan hal yang justru paling kuat menyentuh hati audiens, yaitu cerita personal. Padahal orang-orang di media sosial kini lebih tertarik pada siapa yang membuat produk itu, bagaimana ia dibuat dan kenapa kamu memulainya, daripada sekedar apa yang dijual. Coba bayangkan mana yang lebih membekas di kepala. Kami jual kopi Robusta dari pegunungan, atau kami mulai usaha ini dari uang pensiunan ayah yang ingin mengenalkan kembali cita rasa kopi kampung halaman sebelum beliau wafat. Cerita personal seperti itu tidak hanya membuat audiens merasa terhubung, tapi juga menumbuhkan rasa hormat, empati, bahkan loyalitas. Mereka tidak sekedar membeli produk, tapi ikut merayakan kisah di baliknya. Konten seperti behind the scene, cerita hari pertama buka usaha, tantangan saat produksi manual, atau momen saat menerima pesanan pertama. Semuanya bisa menjadi materi konten yang menyentuh. Bahkan cerita soal kegagalan atau hal-hal lucu saat pertama kali jualan juga bisa menjadi daya tarik tersendiri. Jangan takut terlihat tidak sempurna, karena justru disitulah letak daya tarik usaha kecil, yaitu kejujuran dan kedekatan. Sebuah studi dari Harvard Business Review mencatat bahwa brand yang secara konsisten menunjukkan nilai dan cerita personal memiliki kemungkinan 52% lebih besar membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan. Ini penting karena di tengah lautan konten promosi yang terlihat seragam, konten yang jujur dan punya jiwa akan lebih mudah menembus hati penonton. Jadi mulai sekarang, jangan sembunyikan sisi manusiamu. Tunjukkan siapa kamu, apa yang kamu perjuangkan, dan mengapa kamu mencintai apa yang kamu lakukan. Karena saat kamu berbagi cerita, kamu tidak hanya menjual produk. Kamu sedang membangun hubungan satu penonton setia dalam satu cerita yang menyentuh. Kemudian cara promosi yang ke-8 adalah jadi sumber ilmu ringan yang disukai, bukan dosen dadakan. Pernah lihat akun kecil yang followersnya meledak hanya karena sering berbagi tips sederhana? Mereka mungkin bukan ahli atau lulusan universitas terkenal, tapi mereka paham satu hal penting. Orang Indonesia suka belajar, asal tidak digurui. Dan inilah celah yang bisa kamu manfaatkan untuk membangun kredibilitas sekaligus engagement tanpa perlu biaya iklan sama sekali. Alih-alih fokus terus pada jualan, coba posisikan akunmu sebagai sumber informasi ringan namun bermanfaat. Kalau kamu jual makanan, bagikan tips memilih bahan segar atau cara menyimpan makanan agar awet. Kalau kamu di bidang fashion, ajarkan cara mix and match warna baju.
Edukasi tidak selalu harus berat, yang penting relevan dan aplikatif bagi target audiensmu. Salah satu pelaku usaha minuman herbal di Yogyakarta membagikan video singkat tentang perbedaan jahe merah dan jahe biasa. Videonya hanya berdurasi 40 detik, tapi dibagikan ulang lebih dari 10.000 kali. Kenapa? Karena informasi itu ringkas, menarik, dan bisa langsung diterapkan oleh penonton. Tidak perlu efek heboh atau visual mewah. Cukup dengan cara bicara yang santai dan penjelasan yang mengalir. Konten edukatif seperti ini bisa membawa audiens merasa lebih dekat dan percaya. Menurut Content Marketing Institute, 70% konsumen cenderung memilih brand yang secara konsisten memberikan edukasi bermanfaat ketimbang yang hanya fokus promosi. Ini berarti ketika kamu berbagi ilmu kecil yang membantu audiens, kamu sedang menanam benih kepercayaan. Dan percaya itu mahal harganya, terutama dalam bisnis kecil yang belum dikenal luas. Jadi ambillah peran sebagai teman yang suka berbagi, bukan guru yang merasa paling tahu. Sajikan konten edukatif dengan gaya yang ringan, dialogis, dan relevan. Karena di balik satu tips sederhana yang kamu bagikan, bisa jadi ada ratusan penonton yang merasa terbantu dan itulah awal mula pelanggan loyal terbentuk. Kemudian cara promosi yang ke-9 adalah bukti nyata, bukan janji kosong. Kekuatan testimoni yang mengubah persepsi. Di dunia usaha kecil, kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Namun bagaimana cara membangun kepercayaan itu? Apalagi di ranah media sosial yang penuh dengan janji manis dan klaim tanpa bukti. Jawabannya sederhana, yaitu testimoni dan bukti sosial. Ini bukan sekedar kata-kata dari pelanggan, tapi senjata rahasia yang bisa mengubah skeptisisme jadi rasa percaya dalam hitungan detik. Bayangkan kamu sedang mencari makanan baru lewat Instagram. Kamu melihat produk dengan deskripsi menarik, tapi apakah kamu langsung klik beli? Biasanya tidak. Kamu akan mencari tahu apa kata pelanggan lain. Apakah rasanya enak, pengirimannya cepat, atau kemasannya rapi. Disinilah testimoni berperan besar. Testimoni yang jujur dan autentik membuat calon pelanggan merasa yakin bahwa mereka tidak mengambil resiko. Salah satu usaha kecil di Semarang membagikan testimoni video singkat dari pelanggan setianya yang menceritakan pengalaman mereka menggunakan produk. Dalam waktu sebulan, video itu mengumpulkan lebih dari 50.000 views dan meningkatkan pesanan hingga 40%. Ini membuktikan bahwa konten testimoni bisa menjadi konten yang tidak hanya membangun kepercayaan, tapi juga menggerakkan keputusan pembelian. Menurut Bright Local 2023, 87% konsumen membaca review online sebelum membeli, dan 79% menganggap review online sama pentingnya dengan rekomendasi dari teman. Ini artinya testimoni yang kamu tampilkan bukan sekedar hiasan, tapi elemen vital dalam strategi promosi digital. Pastikan testimoni tersebut mudah ditemukan, autentik, dan beragam, mulai dari review tertulis, foto, hingga video. Untuk mulai, kamu bisa meminta pelanggan setia mengirimkan feedback sederhana atau membuat kampanye kecil yang mengajak mereka membagikan pengalaman memakai produkmu dengan hashtag khusus. Jangan lupa balas setiap komentar dan tunjukkan bahwa kamu peduli dengan suara pelanggan. Ini bukan hanya soal jualan, tapi tentang membangun komunitas yang saling percaya dan mendukung. Kemudian cara promosi usaha kecil lewat konten media sosial yang terakhir atau yang ke-10 adalah konsistensi dan data. Kombinasi senjata rahasia usaha kecil yang tahan banting. Bayangkan kamu menanam pohon, tidak cukup hanya menabur benih lalu berharap tumbuh tanpa perawatan. Sama halnya dengan promosi di media sosial. Konsistensi adalah kunci agar usahamu terus tumbuh dan bertahan di tengah persaingan yang ketat. Tapi konsistensi saja belum cukup tanpa memahami data dari setiap konten yang kamu buat. Mengapa data itu penting? Karena tanpa data, kamu seperti menebak-nebak arah mana yang benar-benar efektif. Data memberitahu kamu konten mana yang disukai, kapan waktu terbaik posting, dan bagaimana audiens bereaksi. Dengan informasi ini, kamu bisa memperbaiki strategi secara tepat, tidak membuang waktu dan tenaga pada hal yang kurang berdampak. Seorang pemilik toko online produk kerajinan di Solo rutin memantau performa postingan melalui fitur insight di Instagram dan Facebook.
Ia menyadari bahwa video tutorial mendapat engagement 2 kali lipat dibanding foto produk biasa. Dengan informasi itu, ia mulai fokus membuat konten video yang lebih kreatif dan hasilnya penjualan naik 35% dalam 3 bulan. Menurut laporan dari Hotsuite 2024, usaha kecil yang konsisten memposting dan menggunakan data analitik mengalami pertumbuhan pengikut dan interaksi 50% lebih tinggi dibanding yang tidak. Ini membuktikan bahwa bukan hanya soal rajin posting, tapi juga pintar membaca dan merespon data yang tersedia. Jadi jangan menyerah jika hasil belum instan. Teruslah konsisten, pantau data dengan seksama, dan beradaptasi dengan perubahan. Karena di balik kesabaran dan analisa yang cermat, terletak peluang besar untuk mengubah usaha kecilmu menjadi brand yang kuat dan dikenal luas. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.